ibadah online sekolah itu diri dari adik harus praise. Oke, sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lagi kita mau beribadah bersama-sama ya adik-adik, walaupun secara online. Tapi kalau percaya Tuhan hadir di tengah kita. Dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu ingin datang memuji menyembah-Mu Tuhan dengan hati bersyukur dan hati bersukacita. Sebab Tuhan Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Sebab Tuhan membuat kita menjadi lebih dari pemenang, anak-anaknya yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus sendiri telah bangkit dan Dia telah mengalahkan maut. pujian ini Engkau pada yang besar. Adik-adik di rumah juga pakai gerakannya.
nama Tuhan. Mari adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan, Tuhan Yesus kaulah segalanya. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, dan Dialah sumber segalanya. Yes, you are more than anything. Your
hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar, yuk kita berdoa. Tutup matanya. Bapa di dalam surga, hari ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan sampai jauh di kedalaman hati kami. Berbicaralah dengan hikmat Roh Kudus-Mu, supaya yang kami dengar kami mengerti, saat mengerti kami lakukan, maka kami hasilkan buah. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan lebih kencang lagi. Yes, oke. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau kamu mengerti sungguh-sungguh tentang kejujuran. Nah, untuk kamu bisa mengerti dan kamu ingat terus, ikutin ya gerakan kakak ya. Lihat nih ya, sama-sama ya. Jujurnya di sini nih. Kejujuran. Ulangi lagi ya. Kejujuran. Ulangi lagi ya. Kejujuran. Nah, apa itu kejujuran? Amsal 4 ayat 2 maksud kakak, bilangnya begini, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Jadi, orang jujur itu orang yang takut akan Tuhan. Nah, kakak tanya lagi nih, pasti pada nanya, kejujuran itu apa ya kak ya? Next, coba kakak mau kasih lihat. Kejujuran artinya enggak bohong. Enggak bohong. Bukan enggak boleh makan, bukan puasa nih tanda begini, tapi enggak berbohong. Ya. Berkata apa adanya. Hatinya lurus. Jadi hatinya nih enggak rencana yang jahat, lalu ditutup-tutupin, ngomongnya jadi bohong. Arti kejujuran yang kedua, nggak curang. Misalnya nih kalau kamu lagi main Ludo, ya, wah ada yang tahu nggak mainan Ludo ya? Nah, waktu kamu jalan, kamu nggak curang. Giliran kamu kalah, kamu terima. Nggak main curang. Lalu yang ketiga, arti jujur, tulus, ikhlas, yaitu rela. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jadi itu artinya jujur, yang terutama nggak bohong. Kejujuran, yaitu nggak bohong. Oke? Nah, firman Tuhan berkata seperti ini adik-adik. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Jadi firman Tuhan aja ngomong begini, kalau memang itu adalah ya, hendaklah kamu katakan ya. Jangan bohong. Jika itu tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kalau yang lebih dari itu semua, itu berasal dari si jahat. Artinya apa? Itu kebohongan. Artinya apa? Itu bukan kejujuran. Oke? Berikutnya kakak mau cerita nih. Yang mau denger cerita, coba duduk dulu yang manis. Kok kakak lihat kayaknya ada yang makan-makan ya? Siapa tuh?
Yang nangkring-nangkring di kursi, males-malesan. Ayo duduk. Yang nangis dong, kan lagi dengerin firman. Duduk. Yang serius. Nah, gitu deh. Itu baru namanya anak Tuhan. Katakan ya, jika ya. Katakan tidak, jika tidak. Yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Ayo jujur. Duduk yang manis dulu. Karena kita lagi belajar tentang kejujuran. Oke. Yang siap dengar ceritanya, katakan yes. Yang siap dengan sungguh-sungguh mendengar cerita, katakan yes, yes, yes. Duduk yang manis. Kakak mau lanjut ceritanya. Oke? Ya, ceritanya begini. Pada suatu hari, ada sepasang suami istri. Istrinya namanya Safira. Wes, keren ya namanya. Siapa di sini namanya Safira? Sama dong kayak yang ada di Alkitab. Dan suaminya namanya Ananias. Hati-hati ya. Ananias, bukan nanas ya. Ananias. Jadi sepasang suami istri yang kamu lihat ini di gambar namanya Ananias dan Safira. Ananias, Safira, mereka melihat pada waktu itu banyak orang-orang yang mempersembahkan hartanya untuk datang di hadapan para rasul dan memberikan persembahan yang diletakkan di depan kaki para rasul. Wah, tentu saja itu membuat orang-orang yang melihat berbondong-bondong, orang datang memberikan persembahan, mereka melihat, wah, hebat ya, orang itu murah hati sekali. Mereka mempersembahkan harta mereka. Mereka menjual tanahnya, mereka menjual bidang rumahnya. Wah, keren sekali. Wah, dipuji-puji baik ya. Waduh, dermawan sekali. Oleh sebab itu, Ananias Safira juga kepingin dapat pujian kayak gitu. Wih, disebut dermawan. Kasih harta di depan kaki para rasul. Lalu orang-orang bilang gini, Ananias dan Safira, Ananias dan Safira. Wih, keren sekali. Lalu Ananias bilang gini, istriku, yuk kita jual aja tanah kita. Jadi kita dapat tuh duitnya. Nanti kalau udah dapat uangnya, kita persembahkan seperti mereka-mereka. Gimana? Kamu setuju nggak? Wah, si Safira bilang, wah, benar juga ya, Pak. Jadi kita bisa dapat terima pujian nih dari orang-orang. Kalau kita nih, wah kita dermawan, wah hati kita kelihatannya baik ya. Ayo Pak, kita jual aja. Waktu dijual, ternyata mereka lihat, wah duitnya banyak. Terus mereka bilang gini, masa semuanya uang ini kita persembahkan? Kita nggak kebagian dong. Ini kan tanah-tanahnya kita. Masa semuanya? Betul juga ya. Sayang juga ya kalau kita kasih semuanya. Iya dong, Pak. Lalu Ananias bilang, gimana kalau kita kasih sebagian aja? Tapi kita bilangnya, kan gak ada yang tahu. Cuman kita berdua yang tahu. Cuman kamu sama aku yang tahu. Tapi kita bilangnya, ini tanah, ini uang hasil penjualan seluruhnya dari tanah kita. Bagaimana? Usul yang bagus itu. Jadi kita nggak ketahuan kan kalau kita menahan sebagian. Iya kan? Iya, betul.
Jadi kita tetap punya uangnya dan kita dapat pujiannya. Yeay! Akhirnya apa yang terjadi? Waktu Ananias datang ke hadapan para rasul, Ananias membawa uangnya. Lalu dia bilang gini, Bapak Rasul yang dikasih Tuhan, ini adalah persembahan dari keluarga kami. Tahu-tahu Rasul Petrus hari itu bertanya, Ananias, apakah benar uang yang kamu persembahkan ini adalah seluruhnya dan bukan sebagian? Ananias bilang, iya, ini seluruhnya. Nah, kamu ingat kan ayat yang tadi kita bilang? Kalau iya, katakan iya. Kalau enggak, katakan enggak. Ananias bohong. Kan itu cuma sebagian. Tapi dia bilang seluruhnya. Berarti Ananias apa? Bohong dan apa? Ananias tidak jujur. Oleh sebab itu apa yang terjadi? Rasul Petrus bilang begini, Ananias, kenapa kamu membohongi Roh Kudus? Saat dia mendengar hal itu, Ananias kaget. Seketika itu juga dia mati. Jatuh dan mati. Semua orang kaget. Sebab Rasul Petrus nggak tahu deh. Kan dia nggak ada dalam pembicaraannya Ananias Safira. Tapi Roh Kudus tahu. Roh Kudus yang kasih tahu sama Rasul Petrus. Itu karunia marifat, dikasih tahu. Makanya Rasul Petrus tanya, benar ini semuanya atau ini sebagian? Tapi kan Ananias kan jawabnya bohong. Dia bilang, ini semuanya. Padahal cuma sebagian. Akhirnya dia mati. Kenapa kamu berani membohongi Roh Kudus? Ananias mati. Lalu Ananias diusung keluar untuk dikuburkan. Saat itu Safira istrinya nggak tahu. Safira datang, Safira pikir, ini waktunya nih. Aku pasti akan dipuji-puji karena aku kan udah memberi. Waktu dia sampai di hadapan Rasul Petrus nanya begini, Ibu Safira, apa betul uang persembahan yang diberikan oleh Pak Ananias itu seluruhnya, bukan sebagian? Apakah jumlahnya benar cuma sekian atau lebih? Safira teringat kesepakatan dia dengan suaminya. Lalu dia bilang, iya betul, itu udah seluruhnya. Itu yang kita beli, yang kita jual, itu udah kita kasih seluruhnya. Benar seluruhnya. Tahu apa yang terjadi? Rasul Petrus bilang gini, kenapa kalian berdua berani-beraninya membohongi Roh Kudus? Coba lihatlah, orang-orang yang tadi mengusung jenazah suamimu, kali ini mereka juga akan mengusung jenazahmu keluar. Mati. Seketika Safira, istrinya Ananias, mati juga. Orang-orang kaget. Suami istri ini mati. Coba adik-adik, bayangkan. Rasul Petrus nggak ikutan di dalam pembicaraan Ananias Safira kan sebelumnya. Tapi karena Roh Kudus yang kasih tahu,
Roh Kudus itu memberitahu Rasul Petrus bahwa ada ketidakjujuran yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Harusnya kalau mereka bilang nih, Ananias, apakah ini hasil seluruhnya atau sebagian? Lalu Ananias bilang, Rasul Petrus, ini sebagian. Selamat dia. Pasti nggak bakal mati. Tapi karena dia berbohong, hanya demi ngapain sih? Demi supaya dilihat orang bahwa dia penyumbang terbesar, orang yang dermawan, pengen dapat pujian, dia bohong. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Allah. Kamu ngomong gak jujur, bukan sama orang. Kamu bohong, Tuhan tahu. Dan waktu Tuhan tahu, Tuhan hukum. Kenapa gawat amat sih, Kak? Karena Dek, tahu nggak? Orang yang suka bohong-bohong itu, atau dusta, itu disebut anak-anaknya pendusta. Siapa tuh anak-anak pendusta? Bapak segala dusta siapa? Iblis. Gimana sih? Kita kenal Tuhan, tapi kelakuan kita kayak anak iblis. Enggak banget kan? Oleh sebab itu, Dek, Kakak kasih tahu ya, kalau firman Tuhan berkata, ya, katakanlah ya. Kalau tidak, katakanlah tidak. Sebab, apa yang lebih daripada itu, berasal daripada si jahat. Si jahat siapa sih dalam hal ini? Dari iblis. Lain kali nih kalau kamu udah mau bohong nih, Dek, ingat baik-baik ya. Bukan artinya kamu mati, bukan. Baik-baik ini. Saya kan pergi ke gereja. Pergi ke gereja itu artinya nggak otomatis. Tapi artinya saya percaya Tuhan Yesus. Kalau saya percaya Tuhan Yesus, artinya harus sama seperti Tuhan Yesus. Serupa, sebentuk dengan Tuhan Yesus. Serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Kamu pernah diajarin ini nggak? Tahun lalu kita serupa, segambar dengan Kristus. Kalau tahun ini adalah tahun integritas. Ngomongnya begini, apa yang kamu pikir, apa yang kamu katakan, apa yang timbul, bahkan yang kamu lakukan, semuanya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kamu berkata ya, karena memang adanya ya, itu jujur. Tapi kalau kamu bilang ya, padahal adalah sebenarnya tidak, maka itu tidak jujur. Kalau kamu belum makan, tapi kamu bilang sudah makan, artinya bohong. Kalau kamu belum mandi, tapi kamu bilang sudah mandi, artinya bohong. Kalau kamu disuruh belajar, tapi kamu bilang sudah belajar, itu artinya bohong. Kalau kamu ulangan, lalu waktu di ketahuan kamu nyontek, tapi kamu bilang enggak, itu artinya bohong. Pokoknya, apa yang harusnya ya, katakan ya. Kalau bilang tidak, katakan tidak.
Sebab semuanya itu berasal daripada hati. Kejujuran dimulai dari hati. Ulangin kakak. Kejujuran dimulai dari hati. Oleh sebab itu, jaga hati kamu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kamu. Jagalah hatimu dengan segala kesungguhan. Karena dari situlah terpancar kejujuran kamu. Ingat, kejujuran dimulai dari hati. Oke? Yuk, sekarang kakak mau ajak kita berdoa. Tutup matanya. Sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami belajar bahwa apa yang iya haruslah kami katakan ya. Apa yang tidak haruslah kami katakan tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu, semuanya hanya berasal dari si jahat. Kami tidak mau jadi anak-anak daripada pendusta, yaitu iblis. Kami adalah anak-anak Bapa di sorga. Maka, apa yang timbul di hati, apa yang timbul di pikiran, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sebab, kejujuran itu dimulai dari hati yang sesuai dengan firman Tuhan. Berikan kepada adik-adikku yang mendengarkan firman ini hati yang jujur, keberanian berkata jujur. Berikan kepada adik-adikku iman yang berani berdiri teguh di dalam integritasnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku sudah berdoa dan kesehatan yang sempurna menjadi bagian kami semua dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menerima berkat-berkat doa ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kita mau tutup dalam doa, kita tutup mata kita lipat tangan kita. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau telah lewati pandemi COVID-19 ini dari kami sekeluarga. Kami percaya semua karena penyertaan Tuhan. Engkau juga yang mencukupi akan segala kebutuhan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu sempurna atas keluarga kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami di mana mereka berada, biar Engkau juga melindungi mereka, Engkau juga yang memberkati kehidupan mereka, Engkau cukupkan akan segala kebutuhan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, biarlah walau lewat ibadah online, biar gereja kami boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, biar bangsa ini boleh selalu sejahtera, boleh selalu sehat, semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang
memberkati akan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, kita mau menerima berkat dari Tuhan, arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuannya manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.